Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Saniarfi Lubis dengan NPM 2308260208 pada blog gastrointestinal, hepatobiliar, dan pankreas ingin menjelaskan tentang penyakit dispepsia fungsional. Definisi dispepsia fungsional yaitu satu atau lebih keluhannya di epigastrium, rasa terbakar di epigastrium, rasa penuh atau tidak nyaman setelah makan, serta rasa cepat kenyang setelah makan dengan tidak ada bukti kelainan struktural setelah evaluasi klinis dan berlangsung setidaknya selama 3 bulan sebelum dia ditegakkan diagnosa. Untuk etiologi dispepsia fungsional sendiri masih idiopatik, karena tidak ditemukan abnormalitas pada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti endoskopi, USG abdomen, dan rentgen abdomen. Dispepsia fungsional biasanya berkaitan enggan, gangguan psikomatik akibat cemas dan stres dan depresi. Faktor resikonya banyak yang mempengaruhi timbulnya dispepsia fungsional. Faktor yang paling beresiko terhadap munculnya dispepsia fungsional adalah faktor diet, faktor gaya hidup, faktor stres. Yang pertama kita bahas faktor diet. Kasus dispepsia fungsional umumnya berkolerasi dengan perubahan pola makan pada seseorang, seperti waktu makan yang mundur dari waktu makan biasanya, makan dalam porsi kecil, dan menghindari porsi besar, serta intoleransi makanan. Jenis makanan yang dikonsumsi juga umumnya berhubungan dengan timbulnya dispepsia fungsional. Terdapat beberapa jenis makanan dan minuman yang dapat merusak mukosa lambung, seperti makanan yang pedas, makanan yang berlemak, yang dapat memperlambat pengosongan lambung, serta minuman berkafein seperti kopi yang dapat merangsang sekresi asam lambung. Lalu ada lifestyle. Terdapat hubungan faktor gaya hidup seperti konsumsi makanan berlemak, merokok, konsumsi NSAID, inflamatori, dan aktivitas fisik yang rendah. Serta ditemukan hubungan konsumsi alkohol dengan dispepsia. Rokok diduga dapat menurunkan fungsi proteksi lambung. Selain itu, alkohol dan obat NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs, diduga dapat meningkatkan sekresi asam lambung. Lalu yang ketiga, stres. Stres dapat mempengaruhi fungsi gastrointestinal sehingga mencetuskan keluhan pada orang sehat. Salah satunya yaitu dispepsia. Lalu ada klasifikasi dispepsia. Yang pertama ada dispepsia seperti ulkus, di mana lebih dominan adalah nyeri epigastrik. Dispepsia seperti dismolitas adalah keluhan kembung, mual, muntah, rasa penuh, cepat kenyang. Dispepsia tipe non-spesifik, dia tidak ada keluhan dominan. Patofisiologi dispepsia adalah gangguan pencernaan yang menyebabkan gejala seperti rasa penuh di perut, cepat kenyang, mual, dan nyeri ulu hati. Dari gambar yang ada, dispepsia bisa terjadi karena beberapa faktor utama. Yang pertama, gangguan motilitas dan anatomi. Bisa disebabkan oleh karsinoma kanker atau lambung, distimia lambung, gerakan lambung, atau GERD, gastroesophageal reflux disease. Akibatnya, terjadi dismotilitas lambung, yaitu gangguan pada gerakan makanan di lambung. Ini menyebabkan gangguan pencerna dan pengosongan lambung yang memicu gejala seperti rasa penuh, cepat kenyang, mual, dan muntah. Yang kedua ada reaksi alergi, hipersensitivitas, dan psikomatri. Bisa memengaruhi fungsi sistem saraf otonom yang mengontrol kerja lambung secara otomatis. Jika terjadi gangguan pada sistem ini, lambung bisa mengalami disfungsi yang dapat memperburuk gejala dispepsia. Lalu yang ketiga, infeksi H. pylori. Infeksi bakteri Helicobacter pylori bisa menyebabkan peradangan di lambung. Jika peradangan terus berlanjut, bisa berkembang menjadi tukak lambung atau luka di dinding lambung. Tukak lambung dapat menyebabkan nyeri ulu hati, muntah darah atau hematemesis, tinja hitam atau melena, hingga perforasi lambung atau lambung berlubang. Faktor diet dan faktor gaya hidup, yaitu pola makan yang buruk atau gaya hidup tidak sehat, bisa menyebabkan produksi asam lambung berlebihan. Asam lambung yang terlalu banyak dapat merusak dinding lambung dan meningkatkan resiko tukak lambung dengan gejala yang sama seperti pada infeksi H. pylori. Jadi secara sederhana, dispepsia bisa terjadi karena gangguan pergerakan lambung, infeksi, reaksi alergi, stres, atau pola makan yang buruk. Gejalanya bisa berupa rasa penuh, cepat kenyang, mual, nyeri, ulu hati, hingga komplikasi serius seperti perdarahan lambung. Manifestasi klinisnya adalah rasa penuh setelah makan, rasa cepat kenyang saat makan, nyeri ulu hati, rasa terbakar di ulu hati, kembung, mual, muntah. Untuk cara mendiagnosisnya, yang pertama anamnesis, nyeri atau rasa tidak nyaman di perut bagian atas, terutama setelah makan. Lalu perut kembung atau terasa penuh meskipun makan dalam porsi kecil. Lalu ada mual dan kadang muntah, sering bersendawa. Lalu rasa panas atau terbakar di perut atau heartburn, asam lambung naik ke kerongkongan atau reflux gastroesophageal atau GERD. Lalu penurunan nafsu makan. Untuk pemeriksaan fisiknya, yang sering kita jumpai adalah nyeri tekan epigastrik. Tanda-tanda lainnya ada distensi perut, perkusi hipersonor, dan bising usus meningkat. Pemeriksaan penunjangnya, modalitas penunjang, ketersediaan fasilitas meliputi pemeriksaan laboratorium seperti EKG, USG, abdomen, fotoronsen abdomen, dan endoskopi. Infeksi Helicobacter pylori dapat dideteksi dengan urea breath test, uji napas urea, uji serologi, atau tes antigen tinja. Indikasi endoskopi jika terdapat tanda dan gejala alarm atau red flag seperti usia di atas 55 tahun, perdarahan saluran pencernaan atau hematemesis dan melena, lalu cepat kenyang atau terasa penuh, sulit menelan, disfagia atau nyeri menelan, odinofagia. Lalu muntah berulang, riwayat keluarga kanker lambung atau kanker esofagus, teraba masa intraabdominal. Lalu alur diagnosis dispepsia pada gambar menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui penyebab dispepsia dan menentukan pengobatan yang tepat.
Yang pertama, pasien mengalami gejala dispepsia akut, dokter akan melakukan pemeriksaan awal dengan laboratorium atau serologi untuk melihat apakah ada infeksi atau masalah lain. Pasien akan diberikan terapi empirik, yaitu pengobatan berdasarkan perkiraan awal tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Jika terapi gagal dalam 4 minggu, pasien dianggap mengalami dispepsia kronis atau persisten, dan pemeriksaan lebih lanjut diperlukan. Langkah selanjutnya adalah menentukan penyebab dengan beberapa tes. Ada uji napas urea untuk mendeteksi infeksi Helicobacter pylori. Jika positif, pasien mendapatkan terapi eradikasi H. pylori. Jika negatif tetapi masih mengalami gejala, terapi lain akan dicoba. USG dan radiologi untuk melihat apakah ada masalah seperti tumor, batu empedu, atau penyakit lain. Jika hasilnya normal, tetapi terapi gagal, pemeriksaan lebih lanjut dilakukan. Endoskopi untuk melihat kondisi dalam lambung. Jika hasilnya normal, pasien didiagnosis mengalami dispepsia fungsional atau dispepsia tanpa penyebab organik yang jelas. Jika ditemukan kelainan seperti tukak lambung, tumor, atau penyakit lain, terapi akan diberikan sesuai kondisi yang ditemukan. Hasil akhir diagnosis. Jika penyebabnya adalah penyakit tertentu, seperti tumor atau tukak lambung, maka pasien dikategorikan memiliki dispepsia organik dan mendapatkan terapi sesuai indikasi. Jika tidak ditemukan masalah serius, pasien dikategorikan mengalami dispepsia fungsional dan akan diberikan terapi yang sesuai. Secara singkat, alur ini membantu dokter menentukan apakah dispepsia disebabkan oleh infeksi, gangguan struktural, atau hanya bersifat fungsional, sehingga pengobatan bisa lebih tepat sasaran. Tata laksana pertama yang harus kita lakukan tentunya terapi pendekatan seperti penjelasan dari reassurance kepada pasien mengenai latar belakang keluhan yang dialaminya. Merupakan langkah awal yang penting buat diagnosis klinik dan evaluasi bahwa tidak ada penyakit serius atau fatal yang mengancamnya. Lalu coba jelaskan sejauh mungkin tentang patogenesis penyakit yang dideritanya. Evaluasi latar belakang, faktor psikologis, nasihat untuk menghindari makanan yang dapat mencetuskan serangan keluhan. Sistem rujukan yang baik akan berdampak positif bagi perjalanan penyakit pada kasus dispepsia fungsional. Untuk terapi medikamentosanya, yang pertama antacid merupakan obat yang paling umum dikonsumsi oleh penderita dispepsia. Tapi dalam studi meta-analisis, obat ini tidak lebih unggul dibandingkan placebo. Yang kedua, penyakit H2 reseptor. Obat ini juga umum diberikan pada penderita dispepsia. Secara meta-analisis diperkirakan manfaat terapinya 20% di atas placebo. Umumnya manfaatnya ditujukan untuk menghilangkan rasa nyeri ulu hati. Lalu ada PPI atau pompa proton inhibitor. Obat ini cukup superior dibandingkan placebo pada dispepsia fungsional. Walaupun pada banyak studi secara tidak sengaja juga terlibat pada penyakit reflux gastroesofageal yang tidak terdeteksi. Respon terbaik terlihat pada kelompok dispepsia fungsional tipe seperti ulkus. Sitoproteksi. Obat ini misalnya misoprostol, sucralfate, tidak banyak studinya untuk memperoleh kemanfaatan yang dapat dinilai. Prokinetik. Termasuk golongan ini adalah metoclopramide, antagonis reseptor dopamin D2, domperidone antagonis reseptor D2 yang tidak melewati saluran otak, dan cisapride, agonis reseptor 5-HT4 dalam berbagai studi meta-analisis. Baik domperidone dan cisapride mempunyai efektivitas yang baik dibandingkan placebo dalam mengurangi nyeri epigastrik, cepat kenyang, distensi abdomen, dan mual. Metoclopramide yang tampaknya cukup bermanfaat pada dispepsia fungsional, cisapride tergolong agonis reseptor 5-HT4 dan agonis 5-HT3 yang secara analisis meta-analisis memperlihatkan angka keberhasilan 2 kali lipat dibandingkan placebo, beraksi pada pengosongan lambung dan distremia lambung. Masalah saat ini adalah setelah diketahuinya efek samping pada aritmia jantung, terutama perpanjangan masa Q sampai T hingga pemakaian yang berada dalam pengawasan. Ada obat-obatan lain, golongan agonis 5-HT1, sumatriptan, dan buspirone dapat memperbaiki akomodasi lambung dan memperbaiki keluhan rasa cepat kenyang setelah makan. Berdasarkan studi populasi, 15% sampai 20% kasus persisten, 55% mengalami perbaikan, dan 25% sampai 30% mengalami gejala fluktuatif. Sebagian penderita dispepsia fungsional mengalami gejala kronis dengan periode tanpa gejala diikuti episode kambuh. Lalu ada komplikasi. Dispepsia sering dianggap ringan namun beresiko komplikasi yang memperparah kondisi dan mempengaruhi kualitas hidup. Beberapa komplikasi dispepsia, struktur esofagus, paparan asam lambung yang berlebihan dan terus-menerus dapat mengakibatkan timbulnya jaringan parut di saluran esofagus. Jaringan parut akan mempersempit esofagus dan dapat menyebabkan kesulitan menelan sehingga nyeri dada. Pada kondisi yang lebih berat dapat dibutuhkan tindakan operatif untuk memperlebar saluran esofagus. Stenosis pylorus. Penyembuhan ulkus dapat berakibat penyempitan pylorus mengganggu proses pengosongan lambung. Perforasi lambung, ulkus yang makin dalam dapat menyebabkan perforasi dinding lambung, menyebabkan asam lambung keluar menuju rongga abdomen, menyebabkan peritonitis. Lalu ada kanker lambung dan esofagus. Iritasi asam lambung berpeluang memicu pertumbuhan sel abnormal. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian penjelasan saya mengenai dispepsia fungsional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.